Berdasarkan sejarah, ada dua kerajaan yang pernah eksis pada periode yang berbeda. Namun keduanya disebut Mataram. Secara historis, Mataram adalah nama kerajaan Mataram kuno, abad ke-8 Masehi. Kerajaan selanjutnya sering disebut sebagai Mataram Islam atau Matawis untuk membedakannya dari kerajaan Mataram kuno atau Mataram Hindu. Kerajaan Mataram Islam atau Kesultanan Mataram didirikan oleh Panembahan Senopati pada tahun 1586. Awalnya, kesultanan itu adalah wilayah teritorial Kerajaan Pajang, kemudian menundukkan dan menyatukan beberapa wilayah kerajaan di sekitarnya. Selanjutnya pada tahun 1586, wilayah Pajang sudah menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Mataram, diikuti penyerahan tahta Pajang oleh Pangeran Benowo kepada Panembahan Senopati. Menurut catatan Jawa, Raja-Raja Kesultanan Mataram adalah keturunan Ki Ageng Selo. Tahun 1570-an, salah satu keturunan Ki Ageng Selo, yakni Kiai Gede Pemanahan, dianugerahi kekuasaan atas tanah Mataram oleh Raja Pajang Sultan Hatiwijoyo sebagai imbalan atas jasanya mengalahkan Arya Penangsang, musuh Sultan Hatiwijoyo. Pemanahan sering disebut sebagai Kiai Gede Mataram, seorang ulama berpendidikan tinggi dan sangat disegani. Sutowijoyo menjadi pemimpin monarki dengan menyandang gelar Panembahan yang secara harfiah berarti orang yang dijunjung. Sifat pemerintahannya ekspansif dan mulai manuver politiknya sesuai dengan ketentuan, layanan, dan fungsi administrasi ke timur di sepanjang Bengawan Solo. Tahun 1590 menaklukkan Madiun, berbelok ke timur untuk menaklukkan Kediri pada tahun 1591, lalu Ponorogo. Pada saat yang sama juga menaklukkan Jipang, Jogorogo, bahkan mencapai Pasuruan. Setelah berhasil menyatukan Jawa, Panembahan Senopati mengalihkan perhatiannya ke Jawa bagian barat dengan menaklukkan Cirebon dan Galuh. Kemudian wilayah itu menjadi bagian Mataram pada tahun 1595. Usahanya untuk menaklukkan Banten pada tahun 1597 gagal karena kurangnya transportasi air. Sebagai Raja Jawa, Panembahan Senopati berhasil membangun fondasi negara baru yang kokoh. Panembahan Senopati wafat tahun 1601, lalu digantikan oleh Panembahan Hanyokrowati. Kontak pertama antara Mataram dan Belanda terjadi pada era Susuhunan Hanyokrowati. Kegiatan Belanda pada saat itu hanya sebatas perdagangan dari pemukiman pesisir Jawa, sehingga interaksi mereka dengan wilayah pedalaman Jawa dibatasi. Meski di belakang mereka membentuk siasat untuk melawan Mataram.
Panembahan Hanyokrowati wafat karena kecelakaan sewaktu berburu di hutan Krapia. Dari peristiwa itu ia dikenal dengan gelar Anumerta Panembahan Sento ing Krapia, atau Panembahan yang meninggal di Krapia. Hanyokrowati digantikan oleh putranya Adipati Martopuro. Namun karena kesehatannya buruk, maka digantikan oleh saudaranya Raden Masarangsang pada tahun 1613 yang menyandang gelar Susuhunan Hanyokrokusumo. Kemudian tahun 1641 mengambil gelar Sultan Agung Hadi Prabu Hanyokrokusumo. Kesultanan Mataram di bawah pemerintahan Hanyokrokusumo dikenang sebagai puncak kekuasaan Mataram dan masa keemasan kekuasaan asli Jawa sebelum imperialisme Eropa pada abad berikutnya. Pada tahun 1645, Sultan Agung mulai membangun Imogiri sebagai tempat pemakaman. Imogiri akhirnya menjadi tempat peristirahatan sebagian besar keluarga Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta sampai sekarang. Sultan Agung wafat tahun 1646, meninggalkan negara besar dan makmur, membentang di sebagian besar Jawa, Madura, dan pulau-pulau di sekitarnya. Kesultanan Mataram memiliki struktur pemerintahan yang dipimpin oleh seorang susuhunan atau sultan. Dalam konsep kenegaraan Jawa, Raja-Raja Mataram yang diungkapkan dengan Gung Binatoro, Bahudendo Nyokrowati, atau kekuasaan yang agung memelihara hukum di muka bumi. Raja dikatakan wenang wiseso ing sanagari atau memegang kuasa di negara. Ia harus bijaksana, bersifat budi bawalksono, ambek adil poromarto, atau meluapkan budi luhur, mulia, dan bersifat adil pada sesama. Tugasnya Hanjogo Toto Titi Tentreming Projo, atau menjaga keteraturan dan ketentraman negara, agar tercipta suasana Karto Tuwin Raharjo, alias aman dan sejahtera. Kemasuran Sultan Mataram telah dikenal sampai tanah Arab sebagai seorang pemimpin para mukmin di tanah Jawa, sehingga penguasa Mekah waktu itu memberi gelar Sultan kepada Raja Mataram. Itulah awal mula Raja Mataram menggunakan gelar Sultan. Pemakaian gelar Raja pada Mataram selain Sultan, yaitu Panembahan, Susuhunan, atau juga Sunan. Hanyokrokusumo mendapat gelar Sultan yang dianugerahkan oleh Sultan Murad IV yang diwakilkan Syarif Mekah, yakni Zaid Ibnu Muhsin Al-Hasibi. Hanyokrokusumo ditahbiskan sebagai Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami, disertai mahkota, bendera, pataka, dan sebuah guci yang berisi air zam-zam. Guci yang dulunya berisi air zam-zam itu kini ada di makam Astana Kesultanan Agungan di Imogiri dengan nama Enceh Kiai Mendung.
Struktur birokrasi Kesultanan Mataram berdasarkan pada jabatan-jabatan yang disusun secara hierarki, mengikuti sistem pembagian wilayah, antara lain Susuhunan atau Sultan, gelar yang digunakan untuk merujuk pada kepala negara yang sedang bertahta. Dalam menjalankan pemerintahannya, Sultan membentuk dan menempatkan pejabat dari tingkat pusat sampai daerah, berdasarkan wilayah yang sudah dibagi. Kebijakan itu dilakukan untuk menciptakan kegiatan pemerintahan yang terkendali. Dalam mengurus rumah tangga keraton, tugas diserahkan kepada seorang Wedono Lebet yang terdiri dari Wedono Gedong Kiwo, Gedong Tengen, Wedono Keparak Kiwo, dan Keparak Tengen. Para Wedono dikepalai oleh Patih Lebet, dan setiap Wedono dibantu oleh Kliwon alias asisten di bawah Wedono, Kabayan atau asisten di bawah Kliwon, dan 40 mantri jajar, salah satu sebutan untuk priyayi di lingkungan keraton. Untuk mengurusi pemerintahan di Negara Agung, Sultan menyerahkan kepada Wedono Jawi yang dikepalai oleh Patih Jawi. Masing-masing Wedono juga dibantu oleh Kliwon, Kabayan, dan 40 mantri jajar. Semua Wedono itu bertempat tinggal di Kutagara, sedangkan daerahnya di Negara Agung diserahkan kepada Demang atau Kiai Lurah. Untuk mengurusi wilayah di luar Kutagara dan Negara Agung yang merupakan pusat pemerintahan di Mancagara Wetan atau Mancagara Kilen, Sultan menempatkan para bupati yang dipimpin oleh Wedono Bupati, baik di tingkat Mancagara maupun pesisiran. Para bupati di wilayah Mancagara berpangkat Tumenggung atau Raden Aryo, sedangkan di bawah pesisiran dikenal dengan Sah Bandar yang berpangkat Tumenggung, Kiai Demang atau Raden Ngabehi. Para bupati Mancagara maupun pesisiran berada dalam koordinasi dan bimbingan langsung dari Wedono Bupati. Selain menempatkan bupati di wilayah Mancagara dan pesisiran, Sultan juga menempatkan bupati penting di wilayah pusat. Para bupati dijadikan staf ahli yang sewaktu-waktu diperlukan pertimbangannya. Sebagai pengontrol gerak-gerik para aparatur negara maupun para bupati di daerah, maka Sultan mengangkat dinas rahasia yang disebut Telik Sandi atau Abdi Kajineman. Selain para pejabat tinggi pusat, di bawahnya masih terdapat sekitar 150 macam jabatan di bawahnya. Mereka dikhususkan ke dalam berbagai macam jabatan, mulai dari prajurit, panglima, pengadilan, keuangan, perlengkapan, kesenian, keagamaan, dan pejabat lainnya. Semua jabatan itu merupakan bentuk birokrasi sebagai pelaksana roda pemerintahan. Struktur administratif Mataram menganut pula konsentris yang ditetapkan dalam sistem ketatanegaraan. Wilayah dibedakan dalam beberapa pembagian, antara lain Kutagara atau Kutanagara yang meliputi 1. Siti Narawita atau ibu kota sebagai pusat pemerintahan. 2. Keraton atau istana sebagai pusat kegiatan pemerintahan. Nagara Agung atau Negara Agung merupakan wilayah yang mengitari Kutagara. Wilayah ini dibagi menjadi 4 bagian, meliputi 1. Daerah Siti Ageng atau Bumi Gede, suatu wilayah di antara Pajang dengan Demak, kemudian dibagi menjadi daerah Siti Ageng Kiwo dan Siti Ageng Tengen. Terletak di sebelah barat daya Semarang, sekitar daerah Ungaran dan Kedung Jati. 2.
Daerah Siti Bumi atau Bumijo yang terletak di sekitar daerah Kedu. 3. Daerah Siti Numbak Anyar yang terletak di sekitar daerah Bagelen. 4. Daerah Pajang dibagi menjadi panumping yang meliputi daerah Sukowati dan daerah Panekar, yaitu daerah Pajang bagian timur. Mancagara atau Mancanagara merupakan wilayah di luar Nagaragung yang meliputi 1. Mancagara Wetan atau Mancanegara Timur dimulai dari Ponorogo ke timur, yang meliputi Magetan, Madiun, Grobogan, Kaduung, Jogorogo, Ponorogo, Pacitan, Kediri, Jipang, Wirasaba, Blitar, Srengat, Lodoyo, Pace, Nganjuk, Berbek, Cakuu, dan Wirosari. 2. Mancagara Kilen atau Mancanegara Barat dimulai dari Banyumas ke barat, yang meliputi Banyumas, Cilacap, Sumedang, Galuh, dan Priangan. Pasisiran atau pesisir merupakan wilayah yang sebagian besar berada di pantai utara Jawa, dan sebagian di antaranya diberikan otonomi tersendiri. Wilayah ini dibagi menjadi 2. 1. Pasisiran Wetan atau pesisir timur dimulai dari Demak ke timur, yang meliputi Jepara, Kudus, Pati, Rembang, Lasem, Tuban, Sedayu, Lamongan, Gresik, Surabaya, Pasuruan, Blambangan. 2. Pasisiran Kilen atau pesisir barat dimulai dari Demak ke barat, yang meliputi Semarang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Cirebon, Indramayu, Karawang. 3. Kedua wilayah, Mancagara Wetan dan Pasisiran Wetan, biasanya disebut sebagai Bang Wetan. Demikian pula untuk Mancagara Kilen dan Pasisiran Kilen disebut sebagai Bang Kilen atau Bang Kulon. Struktur wilayah Mataram memiliki susunan yang teratur dengan wilayah kabupaten, dan jumlahnya disebutkan di dalam Pustaka Raja Puwara.